Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah
Tuhan yang terbesar bagi hidup kita. Dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta satu-satunya kami Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita nyatakan karya terbesar dalam. Saudara nyanyikan dan rasakan dengan hati kita, nyanyikan dengan kesungguhan hati. Yang selamatkanku, Engkaulah harta kami Tuhan, yang tak ternilai, yang kami miliki Tuhan, dan kami hargai selama-lamanya. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami datang kepadamu, hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan keberkatan, yaitu hari ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini dengan keadaan yang baik, segala sesuatunya terjadi atas seizin Engkau. Kami percaya itu semua adalah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Walaupun sebenarnya banyak hal yang tidak kami mengerti ketika kami pikirkan, ketika kami renungkan, namun Engkau mengajarkan kepada kami agar kami percaya dan sepenuhnya berharap kepadamu. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, ada tempat tinggal yang baik, ada rejeki yang Kau berikan untuk kami nikmati, ada sanak keluarga, ada teman-teman saudara yang mengasihi, dan semuanya itu adalah baik yang Kau berikan kepada kami. Suatu bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau terus menjagai kami, dan memang itulah yang Kau lakukan bagaikan seorang bapa kepada anaknya. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha besar, Engkau yang mengatur jagat raya, namun kami percaya Engkau juga masih pegang kendali atas hidup kami, dan kekuatan kami adalah Engkau. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menghiburkan, firman yang menyembuhkan, dan Engkau melakukannya karena Engkau kenal kami secara pribadi dan karena Engkau mengasihi kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari ibadah, hari bersukacita. Hari ini adalah hari di mana kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bertemu juga dengan sanak saudara, dengan teman-teman, baik di tempat ibadah atau di rumah kita masing-masing, atau dimanapun kita berada. Ada seorang teman juga katanya ketika dia sedang berkendara, dia juga tetap bisa mengikuti ibadah. Itulah Tuhan Allah yang mengasihi kita. Dia itu omnipresent, Dia akan hadir dimanapun kita membutuhkan dan kita merasa ingin dekat dengan Dia. Pada hari ini, di hari yang bersukacita ini, tentunya karena adalah hari ibadah, hari Sabat, dan tentunya hari yang membuat kita bersemangat, bukan? Tetapi bagaimana dengan hari-hari yang lain? Bukankah satu minggu itu ada 7 hari? Hari Senin, ada teman saya yang berkata hari Senin itu paling bete, hari Senin itu paling kelabu, katanya begitu. Mungkin karena habis melewati weekend, Sabtu, Minggu, lalu hari Senin harus beraktivitas lagi, jadi sudah keenakan, badan ini sudah keenakan mungkin ya. Ada yang berkata hari Selasa, aduh hari Selasa, hari di mana buat saya itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak enak, begitu ya. Ada yang berkata hari Rabu, aku suka itu hari Rabu, begitu ya. Bagaimanakah dengan kita sebagai umat Tuhan menghadapi hari-hari? Tentu kita percaya bahwa Tuhan menciptakan semua hari itu baik. Kita percaya bahwa hari-hari kita adalah hari-hari bersama dengan Tuhan, bukan? Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, berawan, bagus, berwarna-warni, kadang-kadang ada pelangi begitu indah. Ya, tidak selalu seperti itu.
Kadang-kadang ada badai, ada petir, ada gemuruh, ada hujan, dan itu semua adalah fenomena yang memberikan kita ilustrasi bahwa sesungguhnya hidup memang seperti itu. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, ketahuilah dan percayalah dengan imanmu bahwa sesungguhnya itu adalah suatu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas secara singkat gitu ya, supaya kita mulai merubah mindset kita tentang hari sial, hari bete, hari naas, karena kita percaya bersama dengan Tuhan semua hari adalah baik. Kita akan lihat nanti beberapa dari firman Tuhan yang akan membawa kita menjadi kita lebih kuat, lebih semangat dalam meniti hari, meniti karir, melakukan aktivitas ataupun pelayanan, apapun lah selama kita di dalam dunia ini. Sebab kita akan baca, kita akan pelajari bersama, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Oke, kita akan baca beberapa ayat demikian. Kejadian pasal 1 mulai ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukup sampai di situ saja ya, karena kita tahu dari keseluruhannya itu, di mana saat-saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah artinya penciptaan dari hari pertama, kedua, ketiga sampai hari yang ketujuh, itu adalah hari istirahat. Jadi semua hari itu baik kata Allah, dan hari ketujuh adalah hari yang diberkati gitu ya. Jadi hari pertama kah, hari kedua kah, waktu diciptakan itu Allah melihatnya apa? Iya, baik. Hari kedua diciptakan, lalu dilihatnya juga baik. Hari ketiga juga baik. Hari yang ketujuh, lalu Allah memberkati hari itu karena adalah hari Sabat. Seperti hari ini saat kita beribadah adalah hari yang diberkati oleh Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita tangkap, yang tersirat, yang kita bisa renungkan? Hal pertama adalah semua hari itu diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi Allah berkreasi untuk menciptakan, lalu Allah seperti seorang arsitek yang ahli, ya, dia pisahkan sebagaimana mestinya
sebagaimana tempatnya. Bayangkan kalau seorang anak masih kecil, masih SMP, SD katakanlah gitu ya. Lalu kalau pulang sekolah itu ya dia lepas sepatunya sembarang aja, dia taruh tasnya di dapur lalu dia minum begitu ya. Lalu mungkin dia buka atribut-atributnya, ditaruh di ruang tamu, dan kita melihat dari situ bahwa itu tampaknya berantakan, begitu bukan? Karena bukankah segala sesuatu ada tempatnya? Sepatu tentu ada rak sepatunya, tempat tas ada tempat untuk menaruh buku-buku, seperti itu jadi tidak berantakan. Nah, Allah ini juga sangat kreatif. Dia membentuk semuanya dan segala sesuatunya indah. Karena memang Allah itu ingin membuat sesuatu yang indah, dan yang terakhir diciptakan adalah manusia. Jadi artinya dipersiapkan. Halo, dipersiapkan dulu tempatnya, dirapi-rapihin dulu, baru manusia ditaruh. Nah, kita sekarang ini, jadi di tempat di mana kita berada, itu adalah tempat yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah kepada kita nih umatnya yang percaya, dan tempat itu adalah tempat yang memang cocok, yang baik, dan itu diberkati. Hari-harinya juga hari-hari yang diciptakan Allah, dan itu juga hari yang diberkati. Bayangkan kalau sebelumnya kita berpikir tentang hari Senin, hari yang bete, tentang hari Selasa yang kadang-kadang apes, atau hari Rabu, hari yang paling menyenangkan, hari Rabu, hari sukacita. Padahal semua hari itu baik, semua hari itu diciptakan oleh Allah, dan Allah membuatnya jadi baik, bahkan diberkati. Cuma buat kita-kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka setiap perjanjian ini menjadi milik kita ketika kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk lebih jauh lagi apa yang ditulis di dalam firman ini tentang hari-hari itu, supaya kita lebih yakin, supaya kita lebih lebih pasti waktu melangkah. Jangan sampai engkau keluar rumah melangkah itu tanpa tujuan, menjadi ragu-ragu, atau bahkan hilang harapan. Tidak begitu bukan? Tetapi kita lihat bagaimana hari-hari itu yang berdasarkan firman Tuhan untuk membuat kita menjadi teguh, membuat kita menjadi lebih percaya, menjadi lebih kokoh, bahkan menjadi lebih dewasa di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oke, ayo kita baca. Yakobus pasal 1 mulai ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, sampai situ. Pertama, hari di mana kita ternyata menghadapi suatu pencobaan, kalau istilahnya di sini, atau sesuatu halangan dalam melakukan sesuatu, banyak rintangan, istilahnya banyak tonggak-tonggak, banyak hal-hal yang membuat hati menjadi berduka. Apakah itu mungkin di kantor tempat engkau bekerja, atau di proyek tempat engkau melakukan aktivitas, ataupun ibu rumah tangga di rumah, terhadap tetanggamu, terhadap anak-anak dan lain-lainnya. Bukan tidak mungkin banyak hal-hal yang membuat hati menjadi terluka. Bahkan lebih dalam lagi, bagaikan menghadapi suatu pencobaan. Dan apakah reaksi yang harus kita lakukan terhadap hari itu? Yakobus berkata, kalau hari itu bagaikan engkau dalam pencobaan, katakan bahwa itu adalah hari kebahagiaanmu.
Kenapa demikian? Karena semuanya itu bukannya tanpa tujuan. Kalau segala sesuatu Allah izinkan terjadi, itu artinya Allah punya maksud tertentu. Dan mungkin lebih daripada itu, karena Allah lagi suka nih sama kamu nih. Jadi justru Allah melakukan sesuatu diizinkan. Berbeda kalau dibiarin aja, dicuekin aja, berbeda bukan? Nah justru ini sedang dalam fokus, berarti Allah sedang memperhatikan engkau. Jadi hal pertama, kalau yang kita hadapi adalah kesukaran, kesulitan, membuat kita menjadi terenyuh, membuat kita menjadi hati kita teriris karena kita menghadapi permasalahan yang kita katakan dalam bahasa iman kita adalah pencobaan. Ternyata hari itu sebenarnya adalah hari kebahagiaan dalam pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aneh ya, dalam pencobaan kok dibilang hari bahagia. Betul, kalau pencobaan tanpa pengharapan itu mati kabeh, hancur, cur. Tetapi kita dalam menghadapi apapun, di balik ujian, di balik pencobaan, itu adalah suatu kebahagiaan yang akan membuat kita menjadi lebih kuat, membuat kita lebih percaya, membuat kita akan pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan itu menjadi lebih sempurna. Oke, jadi siapa yang hari-hari yang lalu menghadapi yang engkau katakan pencobaan, ubah itu, katakan, Tuhan, Engkau menciptakan hari itu semua baik. Demikian juga hari ini yang Engkau katakan ada pencobaan, ada banyak halangan. Sesungguhnya adalah hari kebahagiaan. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan ya. Berikutnya. Mazmur 122. Demikian firman Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, oke, sampai di situ. Hal yang kedua, yaitu ada hari-hari tertentu di mana dikatakan oleh pemazmur, aku berbahagia apabila dikatakan orang bahwa aku sedang menuju ke rumah Tuhan. Hal yang kedua adalah hari bahagia, hari bersuka cita, yaitu kita menghadapi yang kita sebut hari pelayanan. Hari pelayanan adalah hari sukacita, hari kebahagiaan kita, karena kita ada di rumah Tuhan. Jadi hari yang membahagiakan kita adalah saat kita pergi ke rumah Tuhan. Oke, nah itu juga hari yang membahagiakan. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Ketika menghadapi pencobaan itu hari bahagia. Yang kedua adalah hari yang paling menyenangkan, yaitu ketika kita ke rumah Tuhan, hari ibadah dan hari pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara, melayani bukan berarti harus selalu ada di rumah Tuhan. Jadi melayani dalam arti yang luas. Apapun yang engkau bisa lakukan bagi orang lain, itu adalah engkau melayani. Engkau melakukan tugas seperti apa yang Tuhan percayakan untuk melakukan, melanjutkan apa yang Yesus kerjakan, agar damai, sukacita, kebahagiaan yang kau terima itu bisa engkau salurkan juga kepada temanmu, kepada saudaramu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, juga kepada tetangga, bahkan kepada siapapun. Jadi itu adalah hari kebahagiaan yang kedua menurut firman Tuhan.
Ya, kita lihat bahwa semua hari itu adalah baik dan berbagai-bagai cara Tuhan buat semuanya mendatangkan kebahagiaan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Yohanes pasal 13 mulai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya adalah suatu teladan dari Rasul Paulus tentang hari-hari yang akan kita lalui. Kata Rasul Paulus, aku sudah memberikan teladan. Kita tahu siapa Rasul Paulus, ya nggak usah diuraikan lagi. Tetapi dia merendahkan dirinya. Bahkan dia kata, Tuhan yang memanggil aku sebelum waktunya, pada waktu aku masih berbuat jahat, dan dia panggil aku, dan aku mengabdi bagaikan seorang hamba yang sangat rendah. Dan beliau ini Rasul Paulus itu melakukan teladan. Lalu dikatakan, berbahagialah kita-kita yang paham, berbahagialah kita-kita yang mengerti. Halo, paham kan? Yes, itu berarti paham. Artinya ya, dari hari-hari yang kita lalui, semuanya hari bahagia, hari berkat. Namun kita tahu, di dalam kita melakukan hari itu, dalam kita melakukan suatu pengutusan, dalam kita melakukan pekerjaan apapun, apalagi Rasul Paulus memberi contoh, semuanya itu tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri. Karena siapakah kita, kata Rasul Paulus, ya, bahwa kita tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutus. Ya, jadi artinya kalau kita paham, kita mengerti, setiap hari yang kita lewati dalam berkat, dalam anugerah Tuhan, yaitu kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga berarti ya, yang ketiga ini, hari bahagia itu adalah ketika hari-hari itu kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Betapa bersuka citanya. Seperti firman Tuhan berkata, ketika tuannya datang, lalu hamba itu sedang melakukan pekerjaan yang ditugaskannya. Itu sukacita bagi tuannya itu sendiri, dan sukacita bagi hamba yang melakukannya. Jadi kata Rasul Paulus, berbahagialah kita yang mengerti. Iya, kami mengerti. Seperti itu bukan? Jadi hari bahagia kita adalah hari di mana kita melakukan kehendak Tuhan. Pak Pendeta, apa sih kehendak Tuhan? Waduh, kau baru bertanya nih. Jadi kita tahu begitu banyak kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tahu bukan? Seperti Tuhan itu yang mau bepergian, lalu dipercayakan talenta sesuai kemampuannya. Jadi setiap kita punya kemampuan khusus, punya talent khusus yang Tuhan berikan. Jadi yang ketiga adalah hari bahagia kita, hari bersukacita adalah kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita,
tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan gembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, yang terakhir adalah bahwa hari bahagia kita adalah hari ketika Tuhan berjanji akan bertemu dengan kita lagi, yaitu hari di mana kita bertemu dengan Tuhan, hari di mana kita menyongsong Dia, sampai akhirnya kita bersama-sama dengan Dia, dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan itu adalah hari bahagia kita, hari terakhir kita bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Sukacita, kebahagiaan itu memang tidak nampak suatu bentuk begitu, namun kita bisa rasakan. Dan kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan berapa nilainya, dengan uang ataupun dengan barang ataupun dengan sesuatu, tidak bisa. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang jangan sampai dirampas. Kebahagiaanmu, bahagia dalam hidupmu, bahagia dalam pekerjaanmu, kebahagiaan dalam keluargamu, kebahagiaan ketika engkau duduk makan bersama-sama lalu berdoa dengan ucapan syukur buat berkat yang Tuhan berikan, atau kebahagiaan ketika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan, atau kebahagiaan ketika Tuhan meluputkan dari suatu malapetaka. Ya, saya sampaikanlah sedikit. Suatu ketika saya sedang membangun suatu pabrik besar, seorang tukang saya ini seorang yang ahli tukang las, ya, dia melas pabrik itu dengan begitu baik karena ahli, dan itu pabriknya itu bertingkat begitu ya. Lalu dia ini tidak menggunakan safety belt, tahu ya, alat pengaman gitu. Walaupun sudah seringkali saya marahi dia begitu ya, tetapi dia ini merasa ahli. Suatu ketika sedang bekerja, sedang asik-asiknya dia bangun, dia lupa, lalu jatuhlah dia dari tempat yang tinggi itu ya, lalu jatuh ke bawah, bek gitu, ke lantai 2, lalu jatuh lagi ke lantai 1 lagi, bek gitu, jadi ada void gitu ya. Saudara bayangkan, dia itu bukan seorang seperti saya kurus begini ya, orangnya besar, gemuk juga, jatuh. Jadi kebayang tuh, itu bisa pecah, itu pecah perut, pecah kepalanya. Dan hari itu ya sepertinya hari yang begitu menyeramkan gitu ya, tetapi karena itu menyangkut pekerjaan bagi anaknya, bagi hambanya, Tuhan menjaga dia ya. Waktu dia jatuh, lalu anak buahnya, teman-temannya berkerumun gitu ya, lalu dia melek gitu, lalu dia bangun lagi ya, dia bangun lagi, nggak apa-apa gitu ya. Saya bawa ke klinik, ke dokter untuk periksa, takut ada tulangnya atau ada sesuatu, tetapi semuanya baik-baik saja. Itu adalah salah satu contoh, salah satu peristiwa yang mungkin tidak pernah diduga-duga malapetaka bisa datang, tetapi tetaplah berpegang pada Tuhan. Tuhan Allah yang maha besar, yang mengendalikan jagat raya, Dia juga masih pegang kendali atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas perekonomianmu, atas pekerjaanmu, sebab Dia berjanji Dia akan menjagai kita selama kita di dalam dunia ini, sampai yang terakhir kita baca tadi, hari bahagia kita adalah hari saat kita bertemu dengan Dia. Artinya jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu, sudah saya dikasih oleh Tuhan, tetaplah semangat, tetaplah percaya, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan jauh daripada Dia, sebab Dia adalah kekuatan kita, damai dan sukacita kita. Demikian juga hari ini adalah hari bahagia, di mana hari ibadah kita. Oke, jadi sekarang setiap hari
yang kita lewati. Seperti firman Tuhan berkata, hari itu diciptakan oleh Tuhan dan hari itu Tuhan lihat baik. Ketika dilihatnya baik, dilihatnya engkau sukacita, dilihatnya engkau begitu mengasihi Tuhan, lalu akhirnya Tuhan berkata, aku memberkati engkau, dan itulah berkat itu sampai kepada kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu dalam suatu ibadah. Dan hari ini adalah hari sukacita kami, di mana hari ini adalah hari ibadah yang diberkati oleh Engkau. Hari demi hari yang kami lewati, sesungguhnya hari itu adalah hari yang Kau jadikan, hari yang Kau katakan itu baik, hari perkenanan itu, dan akhirnya Engkau memberkati hari itu. Jadi setiap hari kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami. Kalau kami lelah, Engkau katakan, biar kami bersandar di dadamu, suatu tempat yang paling nyaman, suatu tempat di mana kami bisa berkeluh kesah karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau, sebab Engkau kekuatan kami. Pada hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan sepanjang hari-hari yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami mohon kekuatan dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Baik kami yang berniaga, yang berdagang, ataupun yang bekerja, ataupun anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, kami serahkan dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari yang diberkati ini Tuhan, dan kami akan lakukan, kami akan lanjutkan hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kembalikan kami pada hari-hari saat-saat berikutnya, saat-saat yang ditentukan dalam suatu ibadah seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.
Enak guys, mantap guys.
ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.